Bapak, Pak Fandi. Iya. Di ininya apa sih? Saya remove aja punyanya Farhan deh, satu aja deh. Iya. Oke, udah clear aja. Gini aja. Pak, presentasinya nggak jalan. Di sini kelihatan Nggak jelas kok. kelihatan di layar. Jangan kamu full screen nggak apa-apa. Escape aja coba. Jangan di full screen. Coba gini, Mang, coba sih kalau itu. Nggak usah kamu full screen, Ramatika. Escape coba. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilton Putra, SHMH, selaku pembimbing, dan Bapak Belardo Prasetya Megajaya, SHMH, selaku penelaah, Bapak Dr. Daniel, SHMH, selaku pembimbing dan penelaah, dan Bapak Afandi Sitamala, SHLLM, selaku penelaah. Sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Eksistensi Hukum Humaniter Internasional terkait penerapan prinsip kemanusiaan dalam perang modern. Implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. Latar belakangnya yang pertama, hukum humaniter internasional yang dahulu dikenal sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata adalah sebagai salah satu cabang dari hukum internasional publik. Hukum ini memiliki usia sejarah yang sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Pada dasarnya, segala peraturan tentang perang terdapat dalam pengaturan tentang tingkah laku, moral, dan agama. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang dibagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter. Yang pertama, zaman kuno. Di masa ini, seluruh pemimpin militer memberi perintah kepada para pasukan untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan setiap mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil dari setiap musuh. Yang kedua, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, ajaran dari agama Kristen, Islam, dan prinsip ksatria sudah mulai mempengaruhi eksistensi dari hukum humaniter. Oleh agama Kristen, hukum humaniter mendapat pengaruh berupa konsep perang yang adil. Sedang oleh agama Islam, hukum humaniter mendapat pengaruh berupa pandangan bahwa perang sebagai sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip ksatria mengajarkan pentingnya pengumuman perang serta larangan penggunaan senjata tertentu. Lalu di zaman modern, ditandai dengan praktek-praktek dari berbagai negara yang kemudian berubah menjadi suatu hukum, serta kebiasaan dalam perang. Kejadian ini terjadi di abad ke-18 setelah berakhirnya Perang Napoleon sampai pada pecahnya Perang Dunia I. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1, bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Identifikasi masalah. Bagaimana eksistensi hukum humaniter internasional dalam perang modern? Bagaimana implikasi prinsip kemanusiaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional? Tujuannya untuk mengetahui eksistensi hukum humaniter internasional dalam perang modern, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi prinsip kemanusiaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. Kerangka pemikiran.
Pokok bahasan ini berhubungan dengan hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional yang akan ditemukan pertentangan antara keduanya. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori the concept of opposability. Konsep ini menyatakan bahwa ketentuan hukum nasional secara sah dapat digunakan untuk menolak ketentuan hukum internasional yang digunakan negara lain sebagai dasar tuntutan internasional. Metode penelitiannya menggunakan metode hukum normatif, spesifikasi penelitiannya menggunakan yuridis normatif, sumber datanya menggunakan primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data-data sekunder, analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Untirta, Perpustakaan Pusat Untirta, dan Perpusda Banten. Bab 2, tinjauan teoritis hukum humaniter internasional dalam penerapan prinsip kemanusiaan perang modern. A. Konsep perlawanan atau konsep of opposability. Konsep perlawanan ini menyatakan bahwa ketentuan hukum nasional secara sah dapat digunakan untuk menolak ketentuan hukum internasional yang digunakan negara lain sebagai dasar tuntutan internasional. Tinjauan umum hukum humaniter B. Tinjauan umum hukum humaniter internasional. Sejauh konflik bersenjata maupun konflik tidak bersenjata, ada perbedaan antara jus et bellum dan jus in bello, yaitu pertama, jus et bellum mengatur dalam hal-hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. Dan yang kedua, jus in bello mengatur hukum yang berlaku dalam perang. C. Instrumen hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional memiliki dua sumber, yaitu hukum Den Haag dan hukum Jenewa. Prinsip-prinsip hukum humaniter ada 4, yaitu yang pertama kemanusiaan, yang kedua kepentingan, yang ketiga proporsional, dan yang keempat pembedaan. D. Perlindungan terhadap penolong korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949. Ditinjau dari isinya, keempat Konvensi Jenewa 1949 apabila ditinjau dari isinya adalah mengatur tentang perlindungan terhadap manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada prinsip pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Berdasarkan prinsip perbedaan, pengaturan orang yang dilindungi Konvensi Jenewa 1949 dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kombatan, yang kedua penduduk sipil, dan yang ketiga penolong korban perang. Bab 3, perang modern implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. A. Tinjauan umum perang. Generasi peperangan telah berkembang setidaknya sampai 4 macam generasi. Bahkan beberapa ahli menenggarai telah berkembang sampai bentuk generasi kelima, yaitu generasi peperangan pertama atau 1 GW, generasi peperangan kedua atau 2 GW, generasi peperangan ketiga atau 3 GW, generasi peperangan keempat atau 4 GW, dan generasi peperangan kelima atau 5 GW. B. Pertahanan nasional. Kepentingan nasional merupakan sesuatu yang harus dicapai, dipelihara, dan dijaga oleh entitas negara. Drew and Snow membedakan kepentingan nasional menjadi bertahan hidup, vital, terutama, dan sisi luar. Kepentingan survival merupakan kepentingan nasional pada tingkat intensitas pertama. Pada tingkat intensitas kedua, kepentingan vital terjadi ketika sebuah bangsa melindungi kepentingan nasionalnya dengan menggunakan berbagai upaya kekuatan dari keadaan-keadaan yang dipertimbangkan serius untuk dihadapi. C. Pengertian pertahanan dan keamanan nasional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu, pengertian sistem pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Jenis pertahanan nasional yaitu ada militer dan non-militer. Asas-asas pertahanan nasional
yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan. Komponen pertahanan dan keamanan nasional yaitu ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen pendukung terdiri dari paramiliter, polisi atau BRIMOB, Satpol PP, perlindungan masyarakat atau Linmas, satuan pengamanan atau Satpam, resimen mahasiswa atau Menwa, organisasi kepemudaan, dan organisasi bela diri. Bab 4, eksistensi hukum humaniter internasional terkait penerapan prinsip kemanusiaan dalam perang modern. Implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. Eksistensi hukum humaniter internasional dalam perang modern. Hukum humaniter internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan perang, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah di mana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Hukum humaniter internasional terdiri dari dua cabang utama yang termuat dalam yang pertama, Konvensi Jenewa yang dirancang untuk melindungi personel militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan dengan penduduk sipil. Yang kedua, Hukum Den Haag yang menentukan hak dan kewajiban negara yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh. Konvensi Jenewa adalah konvensi yang penerimaannya paling luas, karena seluruh dunia menjadi pihak yang terkait dalam konvensi tersebut. Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama, Konvensi Jenewa tentang perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat. Yang kedua, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam. 3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang. 4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang. B. Implikasi prinsip kemanusiaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional harus diakui telah berandil banyak dalam transparansi dan berakhirnya dominasi militer di Indonesia. Reformasi sektor keamanan tersebut merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk secara efektif mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia. Melalui proses ini, sektor keamanan didorong untuk memilih tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kesimpulannya, keberadaan hukum humaniter internasional sebagai bagian dari hukum internasional merupakan bagian dari komitmen negara-negara di dunia untuk lebih prihatin atas persoalan-persoalan kemanusiaan. Hukum humaniter internasional mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip dasar berlakunya hukum humaniter internasional adalah untuk lebih memanusiawikan perang. Tantangan besar untuk menciptakan keselarasan strategi pertahanan pada tingkat negara dan TNI adalah alat negara di bidang pertahanan harus jauh dari alat politik. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional harus diakui telah berandil banyak dalam transparansi dan berakhirnya dominasi militer di Indonesia. Reformasi sektor keamanan tersebut merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk secara efektif mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia. Melalui proses pembaruan ini, sektor keamanan didorong untuk memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sarannya, agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak tegas dan adil terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. TNI dan Polri sebagai alat negara di bidang pertahanan harus jauh dari kepentingan politik dan jangan menjadi alat elit politik dalam pelanggaran hak asasi manusia. PBB harus tanggap dan cermat bahwa derajat tindak pidana terorisme semakin meningkat sehingga tidak mampu lagi diselesaikan dengan produk hukum internasional yang biasa, yaitu konvensi terhadap pengeboman oleh terorisme, namun seharusnya diselesaikan dengan hukum humaniter internasional. Terima kasih, Bapak.
Han, kalau berat nggak usah di share screen, Han, nggak apa-apa. Share screen-nya matiin aja, dari situ aja coba. Emang berat ya, Pak? Kayaknya berat deh. Tapi enggak ya, Pak? Enggak. Coba. Enggak ya, Pak? Enggak kok, Pak. Oke, siap, lanjut. Baik, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Penelaah 1, Bapak Dr. Daniel Amir, SHMH. Penelaah 2, Bapak Belardo Prasetya Megajaya, SHMH. Penelaah 3 sekaligus pembimbing 1, Bapak Hilton Karnama Putra, SHMH. Pembimbing 4 dan sekaligus pembimbing penelaah 4 dan pembimbing sekaligus pembimbing 2 saya, Bapak Afandi SH LLM. Syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang dia bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dengan persingkat waktu, nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 111150295. Akan sedikit memberikan pengertian tentang proposal skripsi saya dengan judul peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan kejahatan hak asasi manusia rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan ditinjau berdasarkan bab 7 piagam PBB. Baik, latar belakangnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menaungi negara-negara di bawah dunia di bawahnya dengan harapan dapat mendorong kerjasama internasional. Organisasi internasional yang terdiri pada 24 Oktober 1945 ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikannya pasca Perang Dunia Kedua yang bertujuan mencegah konflik serupa. PBB juga sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan mempunyai beberapa fungsi utama, dengan ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan Dewan Keamanan PBB. Maka persoalan hak asasi manusia di dunia internasional juga menjadi tanggung jawab Dewan Keamanan. Begitu juga yang sedang terjadi pada kudeta militer Myanmar. Identifikasi masalah yang pertama adalah apakah tindakan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM
terhadap rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan telah sesuai dengan bab 7 Piagam PBB. Identifikasi masalah yang kedua adalah bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar. Rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tindakan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan telah sesuai dengan bab 7 Piagam PBB. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kasus kejahatan HAM rakyat sipil Myanmar dalam kudeta kekuasaan berdasarkan bab 7 Piagam PBB. Penggunaan penelitian diklarifikasikan pada dua sudut pandang. Yang pertama adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Rangka pemikiran. Dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari efektivitas, di mana efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh efek keberhasilan, atau kemanjuran kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum, tentu tidak terlepas dari analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait, yakni karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari hukum, kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Metode penelitian ini merujuk pada cara membedah permasalahan melalui referensi serta kajian yang dijadikan referensi. Kemudian dalam penelitian juga hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab dalam permasalahan. Metode penulisan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penulisan mengenai norma hukum yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri, perjanjian internasional, dan pemerintahan daerah yang berlaku dan mengikat masyarakat dengan penelitian pustaka atau disebut juga dengan penulisan kepustakaan. Penelitian ini melalui pendekatan kualitatif yang pada prosesnya dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian peneliti melakukan penguraian dan analisa terkait peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan kejahatan HAM. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti data hasil temuan baik melalui wawancara, observasi, ataupun studi kepustakaan. Bahan pustaka berupa data sekunder dan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diambil guna memahami pokok pembahasan yang diteliti. Baik, Bapak, terima kasih. Sudah? Bapak. Baik, ya Pak. Baik, untuk yang pertama, mohon persediaannya Bapak sekalian. Putus Pak, koneksinya Pak Daniel? Oke, kalau putus, berikutnya mohon persediaannya Bapak Lagu, persediaan saya untuk membahas saudara. Bapak dipersilakan
Pak Wiranto. Terima kasih Pak Adit. Keterangan Dewan PBB. Kenapa para saudara tertarik di sini? Seru Pak. Tepatnya lebih seru karena ya lebih asik untuk diulas Pak. Kenapa asiknya? Alasannya apa? Kenapa kamu suka bagian suka Pak? Seru. Cuma maksud. Dan Listening. lebih ke ini Pak. Permasalahannya itu kayak bikin kisru nih Pak, sama negara, sama militer sendiri Pak. Myanmar ini. Dasarnya ini apa? Apa itu Pak? Kesenjangan antara dasar ini. Itu gimana sih Pak? Kesenjangan. Kamu tahu kesenjangan masalahnya itu apa? Permasalahannya itu militer Myanmar ini Pak, militernya itu kudeta kedudukan presiden terpilih Pak. Nah yang difitnah yang pada akhirnya itu presiden terpilih ini dimasukkan penjara Pak, dan militernya itu melakukan kudeta ini memakan korban Pak. Nah, Farhan lebih menujunya ke situ Pak, ke HAM-nya Pak, yang dilakukan militer yang terhadap rakyat sipil Myanmar Pak. Artinya dasar-dasarnya HAM tadi. Iya Pak. Berarti harusnya terpenuhinya ini tidak terpenuhi. Betul. Ada pelanggaran HAM kalau melihat ini ya. Ini sebenarnya kalau menurut dosen saya di Unpad ya, tulisnya judulnya udah bagus. Artinya judulnya itu ada pendapat. Kamu udah bilang dalam menyelesaikan kejahatan HAM, maksudnya udah ada pendapat dari kan. Cuma di pendapat tadi itu harus diteliti dan tanggung jawab kalau ada kejahatan sebagainya itu harus dibuktikan dalam tulisan ini nanti. Karena kamu sudah berani membilang itu kejahatan HAM. Harus kita tanggung jawab apa benar ada di dalam HAM di situ. Ya. Kalau pertanyaannya itu tadi apakah pertama apakah tindakan yang PBB? Memang sejauh ini tindakan keamanannya apa? Kalau orang cari sih Pak, mungkin belum. Nah, tindakannya apa sekarang yang dilakukan? Baru aja yang ini sekedar penekanan aja sih Pak, ke junta militer ya Pak. Penekanan juga penekanan kayak jangan sampai ngelakuin, jangan sampai rakyat sipil jangan sampai kena korban Pak. Baru situ aja, tapi kalau selebihnya belum ada lagi Pak. Penekanan itu dia kompres atau konversi pres gitu Pak. Konversi itu Pak. Dia memberikan suatu himbauan aja. Tapi itu lewat media aja Pak. Media aja. Ya, Pak. Bukan mengeluarkan keputusan kan? Belum Pak. Bapak lupa Pak. Iya Pak. Benar kalau sekali pidana apa?
Juga saya dikutip di sini Pak. Punya piagam PBB enggak kamu di laptop? Laptop ini minjem Pak, yang di rumah mati-matian yang dipakai Pak. Yang berbunyi tindakan-tindakan terhadap perdamaian, terlupa. Bab 7 piagam PBB itu berbunyi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian Pak. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pak. Apa hubungannya tindakan dengan PBB? Tindakannya Pak. Terus pertanyaan satu tindakan, yang kedua peranan, bedanya tindakan sama peranan. Jadi harus tahu kalau menulis itu, sebenarnya harus ada hipotesis ya. Jangan sampai kamu membuat pertanyaan kayak tadi itu sudah menafikan. Jangan sampai kayak kita tiga pertanyaan bagus tapi pusing sendiri ujung-ujungnya. Kalau kata tadi saya diskusi dengan Pak Habib, ini kita diskusi ini disertasi ya Pak Habib ya, susah itu. Apalagi untuk emak-emak. Itu sulit banget. Gimana? Sekarang coba tolong diperjelas berarti ya. Kalau tidak percaya ini pertanyaannya cuma beda di tindakan satu peranan. Terus jadi prinsip di tindakan. Kemudian satu menguji, satu menganalisa. Kalau apakah saya rasa menguji bagaimana itu untuk explain, untuk analyze, menganalisis. Kalau apakah itu smart menguji. Menguji apakah itu sesuai, itu menjelaskan, menganalisa. Saya rasa berdasarkan terus di latar belakang itu harusnya kamu jelasin bab 7 piagam PBB itu apa, isinya apa, kan kamu mau analisa itu di latar belakang sudah timbul pertanyaan apakah sudah sesuai, terus tindakan peranannya juga disebutkan di sini ya tindakannya. Jadi disebutkan di latar belakang tindakan-tindakan DKPBB itu apa, sehingga muncul question apakah tindakan ini sesuai dengan piagam waktu di piagam PBB gitu. Jika itu karena belum ada itu ya kan sudah ada ya, itu sudah ada sebagian nggak penelitian terdahulu. Sudah ada ini nggak penelitian terdahulunya? Penelitian terdahulunya yang sama ya? Ya, ini dari terus. Udah belum? Sudah Pak, ini Pak. Mana kayaknya? Ya ini Pak, ada sedikit penelitian terdahulu itu punya Diego, Pak. Bisa dikasih Pak? Boleh, mau punya Diego Kak, mau punya dolar kayak. Terserah, yang penting berhubungan yang ini. Ya, itu di situ terus dibedain. Si Diego bahas ini, kamu khusus bahas ininya.